Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Halo sobat abang lu semua, apa kabarnya? Semoga pada hari ini kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dapat kekuatan dalam menghadapi hidup. Asik gak tuh? Ya, semoga viewer-viewer abang lu semua selalu sehat, dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apa yang dikerjain makin sukses lah. Dan pada hari ini gue cuma pengen bahas pengen cerita sih, sharing ke kalian. Jadi berbagi pengalaman tentang gue itu ngebonceng istri tempatnya. Tapi ini sesuatu yang mungkin gue bisa share hal yang penting sih. Jadi kalau khususnya buat kalian ya, viewer abang lu semua yang cuma punyanya nih motor laki lah, motor kayak gini atau motor sport, terus di rumah nggak punya motor bebek atau motor matic ya, tentang gimana sih ngebonceng istri, apalagi istri yang udah lagi hamil, sama ngebonceng istri yang gendong satu anak gitu loh. Kebetulan anak gua umurnya sekitar 10 bulanan lah, menjelang 11 bulan. Nah, apalagi kalau ketika istri sobat semua nih lagi pada hamil. Jadi kalau pengalaman gua jadi kayak gua bukan cuma kasih tips dan trik ya, jadi gua share pengalaman aja. Jadi selama sampai istri gue melahirkan ya, gue 90% tuh 80% itu nganter istri gue itu bukan dengan mobil, malahan dengan motor ini gitu, nah, motor laki lah istilahnya, karena di rumah emang nggak ada bebek ataupun matic. Jadi ngebawanya ini pada awal mulanya sih pas hamil pertama gitu ya, hamil pertama, maksudnya awal bulan gitu, bulan pertama, bulan kelima itu kadang-kadang istri tuh lebih suka boncengnya tuh nyamping gitu, padahal naik motor ini ya, tapi istri tuh lebih nyaman bonceng nyamping, nggak tahu kenapa gitu ya, gue juga nggak tahu gitu, pokoknya lebih nyaman bonceng nyamping. Tapi pas udah mulai masuk bulan 6, bulan 7 sampai Amin 7 menjelang kelahiran pun baru diboncengnya istilahnya ya seperti ini, duduknya ngadep depan, nggak bonceng nyamping gitu. Wow. Dan memang harus lebih, karena kita boncengin istri yang lagi hamil, pasti ya jadi suami emang harus lebih siaga, karena yang ngebawanya tuh ngebawa anak ya, ngebawa istri yang lagi di dalam perutnya ada anak gitu. Makanya pasti harus diperhatiin kecepatannya harusnya pasti harus lebih lambat lah daripada bawa pas sebelum dia nggak hamil ya, atau pas lagi pacaran. beda banget. Dan juga harus diperhatikan istilahnya ya kontur jalanan. Kalau kontur jalanannya halus ya, misalnya seperti ini halus ya, masih enak. Tapi harus diperhatikan juga ya konturnya. Kalau jalannya gujlak lebih baik istilahnya jalannya pelan-pelan aja ya, jalan pelan-pelan. Ngeri juga, gua kan ini kan masih anak pertama, ngeri lah ngelihat gujlak-gujlakan gitu, jalannya nggak rata apa segala macam ya, takut aja membahayakan buat
calon ini kan, calon anak yang di dalam perut istri. Terus pernah pengalaman lagi naik motor ini nabrak lubang lah intinya, nabrak lubang atau polisi tidur gitu. Tapi ya untungnya ya puji Tuhan istilahnya kondisi kehamilannya gak kenapa-napa. Makanya memang sih ya gue lebih saranin istilahnya untuk perjalanan ya kalau bisa istrinya di rumah lah gitu. Kecuali kalau pada waktu itu istri saya emang kerja di Jakarta, jadi emang tiap hari pasti gue anterin pakai motor gitu. Dan juga kalau misalnya istri-istrinya para viewer semua ini berangkat sendiri, nggak diantar sama suaminya, ya kan kadang kan istri gue juga naik Gojek atau nge-Grab kan, ya harus diingetin kalau ke ininya, ke abang Gojeknya gitu, supaya yang ngendarain motornya harus lebih hati-hati sih, harus lebih waspada lah, harus diingetin itu mah. Terus juga yang harus diperhatiin ya motornya itu sendiri ya, karena tiap motor kan bantingannya kan beda-beda, ada yang empuk, ada yang bawaan dari pabriknya keras. Dan untungnya kalau motor gue ini enak banget gitu loh, empuk lah, jadi gue suka banget dengan bantingannya. Jadi ya nggak kasar lah, nggak keras gitu. Jadi kalau ada lubang sekalipun juga benturannya tuh cukup teredam dengan baik. Nah itu yang ngebawa istri yang lagi hamil. Nah kalau ceritanya udah lahiran, udah bawa bayi gitu ya, misalnya ini gua ceritanya anak baru 1 gitu loh. Gua nggak tahu ya kalau pengalaman sobat-sobat semua yang udah punya anak 2 masih kecil-kecil terus bawa motor tuh gimana, gua belum tahu. Tapi ini gua mau share pengalaman gue yang udah punya anak 1, umurnya sekitar ya di bawah 1 tahun lah gitu, dan bawa motor gitu. Nah emang ngerasanya deg-degan juga gitu ya, ngebawa anak di bawah 1 tahun naik motor gitu. Kepikirannya banyak, bukan cuma tentang jalanannya segala macam harus hati-hati, tapi juga mikirin saya kan naik motor gitu loh, anak kan hirup udara bebas, apalagi kan asap-asap kendaraan kan di perjalanan gitu. Beda kalau misalnya bawa anak dalam mobil mah ya ngerasa aman lah. Ini anak tuh harus bener-bener kalau lagi dalam perjalanan ya supaya sehat ya harus ditutup ya, harus ditutup dengan kain, jangan dipakai masker. Kalau kata dokter sih istilahnya anak di bawah 1 tahun belum, nggak direkomendasikan pakai masker, tapi paling nggak ditutupin sama kain lah, atau kan misalnya gendong anak pakai kain gitu ya, kain gendong gitu ya, ditutup aja gitu, ditutup full dalam perjalanan supaya si anak ini nggak menghirup asap-asap kendaraan gitu loh dengan bebas gitu ya. Ya tetap aja sih ada yang kehirup sih ya, kalau feeling gue masih ada yang kehirup, tapi paling nggak lebih diminimalisir lah, nggak semuanya tuh kehirup gitu loh. Jadi jadi ya kurang lebih aman. Tapi ya gue tetap nggak rekomendasiin istilahnya setiap jalan sama anak pakai motor ya, kecuali emang kondisi-kondisi tertentu yang harus bawa anak ya. Jadi ya memang itu yang harus diperhatiin untuk lebih diperhatiin tuh istilahnya sirkulasi udara yang dihirup sama anak ketika perjalanan. Karena ya kasihan aja lah, misalnya lihat nih jalanan kayak gini ya. Ini ya apalagi gua sekarang lagi di Pantura gitu ya, asap-asap truk lah. Wah, itu bener-bener deh harus ekstra ketat lah jagain anak dalam perjalanan. Dan juga kalau lagi boncengan gitu ya, istri gendong anak. Ya apalagi di motor ini ya, motor laki kayak gini lah, motor tangki di depan model begini, pastikan space-nya kan
dikit gitu loh, lebih lebar lah space motor Matic atau bebek ya. Nah, jadi perhatiin supaya anak tuh jangan sampai kejepit sih di antara bapak sama anaknya. Apalagi kalau misalnya bapaknya bawa tas gitu loh, tasnya isinya tebal, wah itu harus bener-bener diperhatiin jarak antara bapak sama anaknya yang digendong di tengah-tengah, supaya istilahnya ya anaknya bener-bener masih ngerasa nyaman dalam perjalanan, nggak kejepit gitu. Karena ya kasihan lah kalau kejepit atau ya dia nggak nyaman juga. Apalagi kalau ini nih, apalagi kalau ngerem gitu, usahain jangan sampai mendadak ya. Tapi kita kan nggak tahu, makanya harus lebih hati-hati lagi dan kecepatannya harus diperhatikan. Istilahnya ya maksudnya diperhatikan, kecepatannya pasti harus lebih lamban lah daripada pas bawa motor sendiri, karena udah bawa anak. Kita harus juga perhatiin kendaraan lain, apalagi mobil ya gitu loh, mobil. Karena ya kalau di jalan, kalau motor lawan mobil kan pasti yang KO kan pasti kebanyakan motornya dulu gitu loh. Dan juga kalau misalnya sobat Abang Nus ada pengalaman atau tips-tips untuk ngebawa anak atau ngebawa istri lagi hamil untuk supaya lebih aman dalam perjalanan, bisa share sih di bawah. Karena kan ini kan gua baru, anak kan baru 1 gitu loh, baru pengalaman pribadi aja, gua share pengalaman gua pribadi. Ya semoga bisa ngebantu sih, semoga bisa menolong para viewer semua, bisa apa ya, ya bisa jadi bahan pembelajaran lah untuk calon-calon bapak, calon-calon ibu gitu. Yang mungkin sekarang ya masih punyanya motor untuk kemana-mana, it's okay sih. Kalau masih punya motor belum punya mobil, ya gue doain para viewer semua usahanya semakin sukses, kerjaannya lancar, supaya apa yang dipengenin juga dipengenin tuh misalnya terjadilah atau bisa didapetin. Oh ya, dan juga yang gue mau kasih tahu, kalau usahain juga perhatiin cuaca ya. Kalau kondisinya sedang sering hujan atau sedang ya kemungkinan besar hujan ya, mendingan jangan bawa anak deh. Ya kasihan sih menurut gue ya, kasihan karena anak apalagi masih di bawah setahun itu kan masih rentan lah sama perubahan suhu segala atau bakteri lah. Jadi lebih baik ya kita harus lebih sayang lagi sama anak. Jangan sampai oleh karena suatu kondisi, oleh karena pengen ini pengen itu, anak harus dibawa gitu, sampai lupa sama kondisi anak tuh seperti apa, sampai lupa istilahnya kemampuan si anak ini sampai segimana gitu. Makanya benar-benar harus diperhatikan. Kan gue pernah dengar tuh kalau misalnya ada orang tua yang ngebawa anaknya dalam ke perjalanan jauh, terus sampai nggak memikirkan sih, kalau menurut gua nggak mikirin kondisi anaknya seperti apa. Apalagi perjalanan jauh anaknya ditaruh di depan, aduh gue sih kasihan sih, aduh. Terus kan ada berita juga yang meninggal tapi orang tuanya nggak tahu, aduh itu kasihan banget. Kasihan sih anaknya, orang tuanya yang keterlaluan sih, kelewatan banget. Nah, sekian dulu video share dari Abang Nus ya buat kalian semua. Semoga pengalaman yang Abang Nus bagiin kali ini bisa berguna ya, bisa jadi pembelajaran juga sih buat kita para rider-rider nih yang mungkin lagi bukan lagi sih, yang udah punya istri, terus istri sedang hamil, ataupun juga sudah punya anak gitu ya, anaknya masih kecil ya. Jadi bisa inilah, bisa tahu gitu loh, kalau bawa motor terus ngebonceng anak atau ngebonceng istri lagi hamil itu memang harus perlu
keamanan yang ekstra ya, dan juga perlu perlakuan yang lebih aman lagi ya, lebih ketat lagi supaya dalam perjalanan anaknya nggak kenapa-napa, istrinya yang lagi hamil juga kehamilannya nggak kenapa-napa, dan aman sampai hari H dilahirkan. Gitu sih. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan di subscribe, silahkan di like. Kalau ingin ngebagiin juga pengalaman Abang Dus ya bisa di share juga ya. Kalau ada pertanyaan, ada apa, atau ada pengalaman yang bisa dibagiin juga bisa lewat di komen. Sekarang Abang Dus cabut dulu, ciao, dadah.